Apakah itu berkaitan dengan investasi mereka ke IKN? Orang mereka nggak ada yang tertarik investasi. Jangankan orang mereka, orang Singapura nggak ada yang tertarik. Itu sebenarnya merefleksikan logika dia yang terbalik dalam membangun kota. Di mana-mana itu membangun kota itu yang pertama infrastruktur dasar dulu. Air, jalanan, listrik, pembuangan sampah dan sebagainya. Kalau dia tidak, istana dulu yang dibangun. Ya rata-rata itu 80%, tapi kalau kita lihat detailnya ada yang 60%, ada yang 70%, tidak ada satupun yang 100%. Dan itu baru dari luar, dalamnya juga belum selesai. Tapi berantakan lagi di dalamnya. Interiornya itu masih butuh waktu lah. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Apa kabar Mas Be? Iya, saya biasa keren. Walaupun yang lebih keren lu kayaknya. Tumben nih mau kemana nih? Mau ada acara lain? Iya, tadi saya ketemu sama orang dari Amerika gitu. Jadi kita bahas. Ada meeting lah tadi, academic meeting gitu. Apakah itu berkaitan dengan investasi mereka ke IKN? Orang mereka nggak ada yang tertarik investasi. Jangankan orang mereka, orang Singapura nggak ada yang tertarik. Akhirnya sobat, Pak Jokowi mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan upacara sepenuh-penuhnya di IKN. Padahal 5 Juni lalu menurut jejak digitalnya itu beliau masih begitu optimis. Kira-kira nanti ini 5 Juni dia upacara kenegaraan 17 Agustus akan dilakukan di IKN. Tapi kemudian baru beberapa hari lalu, kemarin lah, dia mengatakan emang di sana sudah siap. Jadi kita yang ditanya, emang di sana sudah siap? Emang fasilitas airnya udah jalan belum? Fasilitas dasarnya sudah siap, airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Loh, selama ini yang meyakinkan semua orang atas barang yang tak mungkin ini adalah beliau. Terus sekarang dia malah tanya sama kita, balik-balik. Itu sebenarnya merefleksikan logika dia yang terbalik dalam membangun kota. Di mana-mana itu membangun kota itu yang pertama infrastruktur dasar dulu. Air, jalanan, listrik, pembuangan sampah dan sebagainya. Kalau dia tidak, istana dulu yang dibangun. Makanya kemungkinan besar istana itu yang sudah nyaris. Benar. Kalau misalnya dari awal dia konsentrasi untuk membangun infrastruktur dasar ini, tahun kemarin udah selesai. Lu salah, lu bukan istananya dulu. Kalau menurut gue tempat upacaranya dulu. Nah, jadi gini, mungkin kita bisa flashback dulu Mas Bewe dikit. Sekitar akhir 2021 pada saat undang-undang IKN itu sedang digodok oleh DPR dengan sangat tergesa-gesa dan akhirnya disahkan dalam waktu 42 hari. Dan pada saat itu Pak Jokowi itu udah senang banget kan, dia sangat excited, dia udah bayangkan wah 2024 nanti bulan Juli saya itu sudah berkantor di sebuah gedung megah, ya kan. Lalu kemudian orang-orang kementerian juga sudah bekerja di kantor-kantor yang sudah disiapkan. Lalu kemudian ASN-ASN yang ikut dengan saya udah tinggal dengan nyaman di perumahan yang disiapkan juga gitu. Dan ketika tanggal 17 Agustus 2024 saya akan menyelenggarakan upacara kemerdekaan di IKN yang ditonton oleh jutaan penduduk Indonesia dan mata dunia. Coba bayangkan gitu. Dan disitulah titik di mana secara resmi IKN menjadi ibu kota baru. Ya kan? Jadi itu bayangkan 2 tahun kemudian yang terjadi adalah dari seluruh mimpi-mimpi yang dimiliki oleh Pak Jokowi cuma satu aja yang selesai dan tuntas, yaitu lapangan upacaranya. Istananya belum selesai, kantor kementerian belum selesai, perumahan ASN masih setengah, jalannya masih berlumpur, jalan tolnya masih setengah terpotong-potong, ya kan, bandaranya juga masih dilapis beton. Jadi ada sebuah ironi sebenarnya, karena kita tahu dalam 2-3 tahun terakhir Pak Jokowi itu mungkin menghabiskan waktu dan energi sekitar 30%
untuk mewujudkan ambisi dia membangun IKN. Gitu. Dan itu luar biasa itu energi yang dikeluarkan karena akhirnya mengakibatkan begitu banyak hal-hal yang membutuhkan perhatian dia, hal-hal yang membutuhkan kebijakan dia itu akhirnya terpinggirkan karena kepentingan dia untuk mewujudkan ambisi ini gitu membangun IKN. Dari satu sisi imajinasinya sangat fantastis ya. Sangat fantastis. Ya ingin berpikir seperti yang tadi dibukakan Zulfikar. Tapi imajinasi itu menjadi ironi karena akhirnya sekarang menjadi ilusi, bahkan jadi halusinasi gitu. Betul sekali. Tapi kita periksa satu-satu deh. Kan mestinya infrastruktur dasar ya. Ya. Mari kita periksa. Air sudah sejauh mana sebenarnya? Air itu jadi untuk saat ini mereka kan tidak bisa menggunakan air tanah kan karena tidak ada kandungan air tanah di sana kan. Jadi mereka mengambil air dari sungai. Air sungai. Jadi di Sepaku Semoy itu mereka membangun instalasi air. Namanya apa ini? Sepaku Semoy. Sepaku Semoy. Sepaku Semoy. Nama wilayah di situ. Oh iya, bukan Sepaku Gemoy, bukan Sepaku Semoy. Iya Sepaku Semoy. Sepaku Semoy di situ. Di mana ada sebuah sungai yang kemudian mereka belokkan. Jadi alirannya dibelokkan, kemudian mereka bangun dam. Nah, dari air sinilah yang kemudian diambil, diolah, diproses, lalu kemudian dialirkan ke IKN. Itu jaraknya lumayan jauh tuh. Berapa kilo? Saya kurang tahu, mungkin di atas sekitar 5 kilo. Oh, di atas 5 kilo, Mas. Tapi di bawah 10 kilo. Jauh kan. Ya. Dan kapasitasnya itu 300 liter per detik. Kalau misalnya kita ukur itu kira-kira bisa mensuplai sekitar 100.000 orang. Kurang dari 100.000 orang. Dan artinya itu tidak bisa mensuplai seluruh. Belum bisa mensuplai seluruh kota karena kan targetnya IKN ini akan dihuni oleh 1,9 juta penduduk, ya kan? Air belum ada. Air, listrik masih dibangun, masih jadi beberapa fasilitas di sana itu masih mengandalkan diesel, emergency diesel, bukan emergency diesel, motor diesel lah, ya kan? Seperti itu gitu. Jalan juga masih dibenahi sana sini. Jadi mereka itu sekarang sedang membangun jalan tol yang bisa mempercepat perjalanan dari Balikpapan menuju IKN yang sekarang itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Kalau jalan tol ini selesai sekitar 40 sampai 50 menit. Ya kan? Tapi karena belum selesai terpotong-potong, jadi sementara jalan yang terpotong-potong ini, jalan tol yang terpotong-potong ini akan dimanfaatkan ya, sehingga nanti untuk acara tanggal 17 Agustus orang bisa ke IKN dari Balikpapan dalam waktu sekitar 70 sampai 80 menit. Tidak 40 menit seperti yang direncanakan. Karena dia harus melewati jalan biasa dulu. Ya kan, melewati jalan biasa, masuk jalan tol lancar, kemudian jalan biasa lagi jalan tol lagi lancar gitu kayak gitu. Jadi air belum, listrik belum memadai lagi. Ya. Apakah masih lebih persiapannya jauh lebih rendah daripada air. Terus sudah gitu tadi jalan juga masih belum. Kan katanya mau bikin lapangan terbang itu bukan jalan itu. Gimana itu? Jadi sebenarnya tadinya itu memang tidak ada rencana membangun bandara untuk IKN. Karena konsepnya kan Tri-City, 3 kota. Balikpapan, Samarinda, IKN. Di Samarinda dan Balikpapan itu sudah ada 2 bandara. Ya kan, jadi orang-orang yang mau ke IKN itu bisa lewat Samarinda atau Balikpapan. Dari Balikpapan itu nanti tinggal jalan tol aja gitu. Tapi kayaknya mereka memutuskan untuk membangun bandara bandara itu tahun lalu mungkin karena Pak Jokowi kecapean gitu. Pulang pergi kan dari Balikpapan ke IKN lumayan 2 jam. Saya berpikir kenapa nggak bikin bangun bandara aja. Nah supaya tidak terlalu berlebihan, bandaranya kecil, bandara VVIP. Ya kan, very very important person gitu. Jadi kapasitasnya juga sangat terbatas. Ya kan, tapi terakhir sih saya dengar katanya Pak Jokowi pingin bandaranya menjadi besar, jadi bisa dibuka untuk semua orang. Jadi ini rencana yang terus berubah gitu, jadi nggak jelas gitu kan. Tapi bandarnya sendiri targetnya kan awal Agustus sudah jalan gitu. Tapi ini penuh ketidakpastian. Kenapa? Karena membangun bandara itu kan butuh waktu, khususnya landasannya kan. Runway-nya itu kan harus
dikerjakan dengan serius. Kalau tidak kan bisa terjadi kecelakaan kan. Dia harus memiliki ketahanan, struktur ketahanan yang tertentu gitu. Kalau dikerjakan terburu-buru, takutnya kualitasnya akan jelek. Nah masalahnya adalah cuaca yang tidak mendukung. Ya kan, untuk membangun jalan itu kan butuh proses pembetonan kan, dan ini butuh waktu untuk pengeringan dan sebagainya gitu. Jadi tidak mudah pada saat ketika cuaca tidak mendukung, ya mereka harus menunggu gitu. Nah itu tadi deh infrastruktur dasar. Ada satu tuh yang sangat penting tapi belum disebut tuh, sampah. Nah sampah juga sekarang mereka masih mencari model model pengolahan sampah yang tepat gitu. Dan ini menjadi salah satu istilahnya sektor yang dicarikan investor. Gitu. Jadi Mas Bewe kalau misalnya masuk ke website investasi IKN, saya lupa namanya, ada Nusa Investasi apa gitu ya. Nah salah satu sektor yang dicarikan investasi itu adalah pengolahan sampah. Jadi mereka harapkan nanti ada pihak swasta yang tertarik untuk membangun sistem persampahan dan kemudian mendapatkan profit dari situ. Kalau saya dengar Menteri Investasi mengatakan beberapa hari lalu di DPR, itu nanti batch kedua, batch ketiga yang sekarang dari dalam negeri dulu, itu kan pasti dari luar kan, yang sampah itu. Jadi saya bisa bayangkan kalau saya hubungkan bahwa sampah itu sebenarnya harus dibangun di awal, tapi kemudian menterinya mengatakan di batch 2, batch 3 itu kemudian jadi orang datang ke sana sampahnya pasti kacau itu. Iya, sebenarnya sih ya orang lokal juga bisa kerjakan gitu. Ya kan, kalau misalnya memang ada investor yang tertarik untuk masuk ke situ. Yes. Tapi dikatakan bahwa rata-rata pembangunan itu 80% tuh sejauh mana? 80% bener 80%? Sebenarnya 80% ini kan rata-rata, tapi kalau kita lihat per project, kalau kita lihat secara keseluruhan itu ada sekitar 106 project Oke, 106 paket pekerjaan ya. Paket pekerjaan 106. Ya kan, dalam 3 batch. Batch pertama itu yang paling banyak tuh, sekitar 40 paket. Nah, batch pertama itu udah sampai sekitar 82% kalau nggak salah ya. Lalu kemudian batch kedua itu sekitar 40%, dan batch ketiga ini itu cuma 8%. Nah, batch pertama itu yang gedung-gedung kementerian, istana, ya kemudian perumahan dan sebagainya. Ya rata-rata itu 80%, tapi kalau kita lihat detailnya ada yang 60%, ada yang 70%, tidak ada satupun yang 100%. Sampai sekarang belum ada 100%. Kecuali yang tadi yang kita bilang ya, tempat upacara mungkin 100%. Itu ya cuma itu aja. Lapangan upacaranya yang siap gitu. 100%. Betul. Itu yang Garudanya lagi gitu tuh. Itu masih dipasang bilah-bilahnya kan, belum selesai. Dan itu baru dari luar, dalamnya juga belum selesai. Tapi berantakan lagi di dalamnya. Tapi gitu. Sekarang seluruh foto official tuh di depan itu tuh seolah-olah ini udah selesai. Oh, gitu. Di dalam masih berantakan itu. Ya, interiornya itu masih butuh waktu lah.